Sejak penutupan Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran pada 28 Februari 2026, harga minyak dan gas global langsung melonjak hampir 20%. Kepanikan pun mulai terasa di berbagai negara, diikuti perdebatan panas di media sosial. Salah satu ide yang sering muncul adalah, mengapa tidak membangun kanal baru saja yang menghubungkan Teluk Persia langsung ke Teluk Oman dengan membelah semenanjung Musandam di wilayah UEA? Jika itu terwujud, dunia tidak perlu lagi bergantung pada Selat Hormuz yang bisa dikendalikan Iran. Stabilitas pasokan energi global pun akan jauh lebih terjamin saat konflik terjadi. Gagasan seperti ini bukan hanya muncul di Timur Tengah. Di Asia Tenggara, Thailand telah lama mempertimbangkan proyek terusan KRA, sebuah kanal ambisius yang bisa mempersingkat jalur pelayaran antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Jika kanal ini benar-benar dibangun, banyak analis memperkirakan Singapura bisa kehilangan perannya sebagai pusat perdagangan utama di Asia, bahkan menghadapi risiko kemunduran ekonomi. Selain dua proyek tersebut, ternyata masih ada sejumlah proyek infrastruktur raksasa lain di dunia yang berpotensi mengubah peta perdagangan global secara permanen. Mari kita mulai dari Selat Malaka. Jalur sepanjang sekitar 1.100 km ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan dilalui lebih dari 60.000 kapal setiap tahun. Sekitar seperempat perdagangan laut dunia melewati selat ini. Lebih krusial lagi, lebih dari 80% impor minyak Cina bergantung pada jalur ini setiap hari. Namun, selat ini berada di antara Malaysia, Indonesia, dan Singapura, serta berada dalam pengaruh militer Amerika Serikat. Jika suatu saat terjadi konflik besar, misalnya terkait Taiwan, dan jalur ini diblokir, maka ekonomi Cina bisa lumpuh bukan karena kekalahan militer, melainkan karena kekurangan energi. Inilah yang dikenal sebagai dilema Malaka. Sebagai solusi, muncul ide terusan KRA. Kanal sepanjang sekitar 102 km yang akan memotong daratan Thailand bagian selatan, menghubungkan Laut Andaman langsung ke Teluk Thailand. Dengan ini, kapal tidak perlu lagi memutar lewat Singapura. Jarak bisa dipangkas hingga 1.200 km dan waktu perjalanan berkurang 2-3 hari. Bagi Cina, ini bukan sekadar efisiensi, tetapi jalur energi yang lebih aman dari intervensi pihak lain. Namun proyek ini selalu terhambat karena kepentingan geopolitik. Singapura berpotensi kehilangan hingga 30% volume perdagangannya, India khawatir akan meningkatnya pengaruh Cina di Samudra Hindia, dan Amerika Serikat tidak ingin kehilangan leverage strategisnya. Hingga kini, proyek ini masih sebatas wacana. Sebagai alternatif, Thailand mengembangkan konsep land bridge. Alih-alih kanal, proyek ini berupa jalur darat yang menghubungkan dua pelabuhan di sisi barat dan timur Thailand. Barang dari kapal akan dipindahkan melalui kereta dan jalan raya sejauh sekitar 100 km sebelum kembali dimuat ke kapal lain. Waktu pengiriman bisa dipangkas 4-6 hari, dengan potensi penghematan biaya logistik global hingga ratusan miliar dolar per tahun. Namun, kelemahannya jelas, proses bongkar muat 2 kali membuatnya kurang efisien, terutama untuk kargo besar seperti minyak mentah. Ini hanyalah kompromi, menarik, tetapi tidak revolusioner. Kembali ke Timur Tengah, ide menggali kanal di semenanjung Musandam memang terlihat sederhana di peta. Namun kenyataannya sangat kompleks. Wilayah tersebut merupakan pegunungan terjal dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter. Untuk membangun kanal di sana, dibutuhkan sistem pintu air dalam jumlah luar biasa besar. Biayanya bisa melampaui proyek infrastruktur manapun dalam sejarah. Selain itu, kawasan ini kekurangan sumber air, sehingga operasional kanal akan sangat bergantung pada desalinasi dalam skala besar. Bahkan jika semua hambatan teknis ini teratasi, kanal tersebut tetap berada dalam jangkauan militer Iran. Artinya, risiko keamanan tetap tinggi. Karena itu, solusi yang dipilih negara-negara Teluk adalah pipa energi, bukan kanal. Sementara itu, Cina mengambil pendekatan berbeda melalui Belt and Road Initiative, BRI, yang diluncurkan pada 2013. Alih-alih satu proyek besar, ini adalah jaringan raksasa dari berbagai proyek infrastruktur di puluhan negara. Mulai dari pelabuhan, rel kereta, hingga pipa energi, semuanya dirancang untuk menghubungkan Cina dengan dunia. Dampaknya sudah terasa, dengan peningkatan signifikan dalam ekspor global Cina. Namun yang lebih penting adalah posisi strategis dari proyek-proyek tersebut, yang memberi Cina pengaruh besar terhadap jalur perdagangan global. Sebagai respons, muncul proyek tandingan bernama India Middle East Europe Economic Corridor, IMEC. Diumumkan pada 2023, proyek ini melibatkan sejumlah negara besar dan bertujuan menciptakan jalur perdagangan alternatif dari India ke Eropa melalui Timur Tengah. Di atas kertas, proyek ini sangat menjanjikan,
dengan potensi memangkas waktu pengiriman hingga 40%. Namun, tantangan geopolitik di kawasan tersebut, terutama konflik di Timur Tengah, menjadi hambatan besar. Tanpa stabilitas politik, proyek ini sulit direalisasikan. Berikutnya adalah jalur yang tidak dibuat manusia, Northern Sea Route di Arktik. Perubahan iklim menyebabkan es mencair, membuka jalur pelayaran baru yang jauh lebih cepat antara Asia dan Eropa. Waktu tempuh bisa dipangkas hampir setengahnya. Pada 2025, jalur ini mulai digunakan secara komersial. Meski demikian, berbagai tantangan seperti risiko navigasi, minimnya infrastruktur, dan dampak lingkungan masih menjadi kendala besar. Namun, seiring waktu, jalur ini bisa menjadi semakin penting. Mari kita mulai dari Selat Malaka. Jalur sepanjang sekitar 1.100 km ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan dilalui lebih dari 60.000 kapal setiap tahun. Sekitar seperempat perdagangan laut dunia melewati selat ini. Lebih krusial lagi, lebih dari 80% impor minyak Cina bergantung pada jalur ini setiap hari. Namun, selat ini berada di antara Malaysia, Indonesia, dan Singapura, serta berada dalam pengaruh militer Amerika Serikat. Jika suatu saat terjadi konflik besar, misalnya terkait Taiwan, dan jalur ini diblokir, maka ekonomi Cina bisa lumpuh bukan karena kekalahan militer, melainkan karena kekurangan energi. Inilah yang dikenal sebagai dilema Malaka. Sebagai solusi, muncul ide terusan KRA. Kanal sepanjang sekitar 102 km yang akan memotong daratan Thailand bagian selatan, menghubungkan Laut Andaman langsung ke Teluk Thailand. Dengan ini, kapal tidak perlu lagi memutar lewat Singapura. Jarak bisa dipangkas hingga 1.200 km dan waktu perjalanan berkurang 2-3 hari. Bagi Cina, ini bukan sekadar efisiensi, tetapi jalur energi yang lebih aman dari intervensi pihak lain. Namun proyek ini selalu terhambat karena kepentingan geopolitik. Singapura berpotensi kehilangan hingga 30% volume perdagangannya, India khawatir akan meningkatnya pengaruh Cina di Samudra Hindia, dan Amerika Serikat tidak ingin kehilangan leverage strategisnya. Hingga kini, proyek ini masih sebatas wacana.